hari ini? Luar biasa. Kak Jen, mereka masih kurang semangat nih. Kita ulang sekali lagi yuk. Adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Kita lihat sama-sama yuk. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk angkat satu pujian dengan judul apa nih Kak Hani? Halo, halo, hello, hello, hola. Musik! Nah, sekarang waktunya kita memuji Tuhan. Ayo kita memuji Tuhan. Haleluya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sama-sama kita memuji Tuhan. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Amin. Kita bersama-sama memuji Tuhan berpasangan. Amin. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus beserta. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Jen. Silakan Kak Jen. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu, sehingga kami dapat melihat indahnya dunia ini dan menghirup udara yang segar pada hari ini Bapa. Ya Bapa, sekarang tiba saatnya kami untuk memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Bapa kamu memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang, amin. Adik-adik masih semangat? Nah, masih kurang semangat nih Kak Ani. Iya nih. Masih semangat? Wah, kurang semangat nih Kak Jen. Yuk, sekali lagi yuk Kak. 1, 2, 3. Masih semangat adik-adik? Semangat Kak. Oke, biar makin semangat, kita akan angkat satu buah pujian lagi. Apa itu Kak Jen? Kau penolongku. Musik! Kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh
serta hati dan pikiran adik-adik semua. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk pisah kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Namun sebelum kita pisah kelas, mari kita angkat satu pujian terlebih dahulu dengan judul apa nih Kak Hani? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Halo kelas besar, sekarang Kak Esther yang akan bercerita di kelas besar untuk minggu ini. Seperti biasa, Kak Esther harap kalian sudah menyiapkan Alkitab, buku catatan, alat tulis untuk kita pada minggu hari ini ya sayangku ya. Apalagi kita di bulan April ini adalah minggu-minggu kita akan merayakan momen bersejarah ya, momen bersejarah terkait dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Kalian tentunya sudah tahu kan ya. Oke sayangku, sebelum kita memulai mendengarkan cerita kita pada minggu hari ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih pada minggu hari ini, kami anak-anak-Mu dari kelas besar boleh bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan, urapilah kami dimanapun kami berada, supaya kami mengerti akan maksud daripada firman Tuhan, dan firman-Mu itu boleh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum Kak Esther mulai ceritanya, mari kita mendengarkan dulu pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh teman kalian. Silakan. Markus 12 ayat yang ke-41 sampai 44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Terima kasih. Nah adik-adik, sekarang Kak Esther mau nanya nih, kira-kira kita sebagai anak sekolah minggu, kira-kira apa yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan?
Apakah kita bisa melayani seperti Bapak Ibu Pendeta yang menyebarkan firman Tuhan di atas mimbar, atau pergi ke pelosok-pelosok desa untuk memberitakan firman Tuhan, atau kita bisa memberikan persembahan itu berupa harta kekayaan? Tetapi kan kita masih kecil ya Kak ya, kita kan uang jajan aja dari orang tua. Bagaimana kita bisa memberikan persembahan kepada Tuhan? Uang jajanku aja nggak cukup. Kira-kira adik-adik bagaimana dong? Apakah kita sebagai anak sekolah minggu bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan? Ada yang bisa jawab? Iya, betul sekali adik-adik. Jadi kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, bukan dilihat dari apa yang kalian berikan, ya, tetapi yang dilihat itu adalah dari ketulusan hati kalian dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Intinya, yang kita berikan itu bukan adalah sisa dari harta kekayaan yang kita miliki, tetapi apa yang kita berikan dengan tulus hati. Kita tidak memikirkan, oh saya nanti tidak bisa makan, oh nanti saya tidak bisa jajan, oh nanti saya nggak bisa beli sesuatu dong kalau saya memberikan ini kepada Tuhan melalui persembahan. Itu artinya kita masih meragukan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Kita memberikan memang dari apa yang kita punya, sama seperti janda miskin ini adik-adik yang akan kita dengarkan ceritanya bersama-sama, ya. Dia tidak memberikan dari kelebihan yang dia punya, tetapi dia memberikan dari apa yang dia punya. Semuanya itu dia serahkan kepada Tuhan di bait Allah. Nah, dan Tuhan Yesus berkata apa? Apakah persembahan dari orang kaya yang memberikan persembahan yang banyak, atau dari janda miskin yang lebih diperhatikan oleh Allah, yang berkenan di hadapan Allah? Iya, Kak Esther yakin kalian sudah tahu jawabannya. Oleh karena itu Kak Esther sini mau mengajak kepada kita, walaupun kita masih kecil, kita bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tiap anak mempunyai talenta masing-masing. Ada yang diberikan suara yang bagus, ada yang diberikan talenta dia bisa menggambar yang bagus, ada yang diberikan talenta dia mempunyai otak atau akal yang tokcer, pintar di sekolah. Apapun itu yang ada dalam diri kalian adik-adik, kalian pergunakan itu untuk menolong sesama kalian. Yang kalian kerjakan itu bukan untuk mendapat penilaian atau mendapat respon orang kepada kita, wah dia baik, wah dia hebat, wah dia orangnya gini. Bukan. Tetapi yang kita lakukan itu adalah yang kita lakukan untuk berterima kasih, untuk semata-mata untuk kemuliaan Allah. Apabila kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, apabila kita mengerjakan segala sesuatu yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan kecewa terhadap penilaian manusia terhadap kita. Karena yang kita berikan itu adalah untuk Tuhan. Tuhan melihat hati. Jadi dari kecil, Kak Esther mau kita sama-sama belajar bagaimana kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yang pintar nyanyi, silakan. Sering puji-pujian di gereja, atau puji-pujian di kantor, atau puji-pujian di rumah sekalipun. Bikin zaman sekarang itu di YouTube ada, ya kan? Di TikTok ada. Dia bersaksi melalui puji-pujian. Bisa adik-adik. Atau yang suka bikin kata-kata bijak, ya, jadi dia memotivasi orang lain. Itu namanya juga memberikan persembahan untuk Tuhan. Dia bisa menjadi contoh teladan yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Atau dia mempersembahkan dirinya itu dalam bentuk dia membantu orang tua di rumah, ya kan, dengar-dengaran kepada orang tua, tidak berbantah-bantahan, jujur, ya kan, bersahabat dengan siapa saja, tidak pilih-pilih teman, membantu orang. Itu merupakan persembahan kalian sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kalian adik-adik. Jadi tidak perlu harus dinilai dari berapa besar hadiah, berapa banyak barang, atau berapa nilai rupiah, ya adik-adik ya. Justru yang kalian berikan itu dengan seikhlas kalian, itulah yang menyenangkan hati Tuhan sayangku. Ya, oke adik-adik, untuk lebih jelasnya, Kak Esther yakin dan percaya kalian tidak sabar lagi untuk mendengarkan cerita kita. Mari kita simak videonya berikut ini. Persembahan seorang janda miskin. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru,
Kitab Markus, pasal 12 ayat 41 sampai 44. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke bait Allah. Di dalam bait Allah, Tuhan Yesus duduk di situ dan melihat orang-orang. Di depan Tuhan Yesus, ada sebuah kotak persembahan yang berisi uang. Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memasukkan uang ke dalam kotak persembahan. Banyak orang kaya yang memberi persembahan dalam jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda miskin. Janda adalah seorang istri yang suaminya sudah meninggal. Walaupun miskin dan kekurangan, ibu janda itu tetap taat memberikan persembahan di bait Allah. Ibu janda miskin ini hanya punya 2 peser uang koin. Lalu dia memasukkan 2 koin uangnya ke kotak persembahan. Melihat hal itu, kemudian Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya ibu janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, mungkin murid-muridnya merasa bingung apa maksudnya. Tuhan Yesus berkata, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tuhan Yesus melanjutkan, tetapi ibu janda ini memberi persembahan dari kekurangannya. Yesus berkata, ibu janda ini memberi lebih banyak karena dia memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Firman Tuhan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius pasal 6 ayat 21. Nah adik-adik, kalau dipikir-pikir, untuk apa sih kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Emangnya kita sebagai anak-anak ini juga dituntut ya harus memberikan persembahan untuk menyenangkan hati Tuhan seperti itu? Emang alasannya apa kita harus memberikan persembahan untuk Tuhan? Ya adik-adik, seperti yang Kak Esther bilang tadi di awal, bahwa di bulan April ini, dalam minggu ini, kita akan memperingati momen bersejarah, momen terkait dengan iman Kristen kita, yaitu Jumat Agung dan Paskah. Di 2 momen bersejarah ini adik-adik, ya, di situ sudah memperlihatkan kepada kita bahwa Allah sangat mengasihi kita manusia. Karena kita sejak lahir adalah manusia-manusia yang berdosa dan tidak layak untuk masuk dalam kerajaannya. Tetapi Allah yang pemurah itu mengorbankan. Yang pertama, dia mengutus anaknya dulu ke dalam dunia, ya. Dia anaknya bersaksi di tengah-tengah dunia untuk kita tentang kebenaran, ya, tentang jalan kebenaran. Lalu dengan pengorbanannya di kayu salib adik-adik, dia rela mati di kayu salib. Untuk apa adik-adik? Untuk menebus dosa kita manusia. Yang bikin dosa siapa? Yang menebusnya siapa? Coba. Artinya di sini Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita mempersembahkan dirinya untuk kita manusia yang berdosa. Ya. Sekali di atas kayu salib, sekali untuk selamanya, supaya kita bisa layak disebut anak-anak Allah. Itu adalah persembahan terbesar yang tidak akan bisa dilalui oleh apapun sejarahnya dalam hidup ini
sampai akhir zaman nanti. Itu adalah persembahan terbesar. Dan karena persembahan terbesar itulah sudah seyogyanya kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang ditebus dosanya, untuk mengucap syukur kepada pengorbanan Tuhan. Jadi persembahan yang kita berikan itu adik-adik masih belum seberapa adik-adik. Jadi adik-adik, kita memberikan persembahan dalam kehidupan kita melalui apa yang kita punya, berbagi kepada sesama, semuanya itu sebagai ucapan terima kasih atas pengorbanan Tuhan yang lebih dulu memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Ya sayangku ya, jadi kalau ada orang yang nanya, ya itu, karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah berkorban lebih dahulu untuk diriku, sudah mempersembahkan dirinya terlebih dahulu untuk diriku. Apalah artinya persembahanku ini? Semuanya itu memang untuk kemuliaan dan pujian nama Tuhan. Ya sayangnya, jadi Esther himbau kita semua anak-anak sekolah minggu, khususnya kelas besar yang sebentar lagi kalian akan masuk ke fase remaja. Ingat sayangku, kalian sudah sejauh ini, ada sampai saat ini, semuanya itu karena penyertaan Tuhan. Oleh karena itu jangan bosan-bosan untuk selalu mengucap syukur. Jangan bosan-bosan untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Kak Esther yakin apa yang kalian berikan untuk Tuhan, apabila kalian berikan dengan sungguh-sungguh, semuanya itu boleh berbau harum di hadapan Allah. Oke sayangku, tetap semangat, tetap menjalani kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur dan selalu berdoa kepada Tuhan. Demikian dulu cerita dari Kak Esther minggu ini. Selamat kita menjalani masa-masa Adventus sampai kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetap setia dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Terima kasih sayangku semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke adik-adik, telah tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik siapkan amplop, adik-adik tulis hari, tanggal, dan bulan hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang berkata di dalam kerajaan surga, ya Bapa, sekarang kami ingin mengumpulkan sebagian dari apa yang kami punya. Kiranya Bapa, persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sambil mengumpulkan persembahan kita akan mengangkat pujian dengan judul Sungai Sukacitamu. Musik. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kenerangan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kehidupan.
Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Nah, sambil kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mengucapkan bersama dengan keadaan badan berdiri dengan tegak. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengangkat satu buah pujian lagi dengan judul Yesus Besertaku. Musik! Semua siap buat puji sembah Tuhan, amin. Amin. Yang siap sorakan haleluya. Haleluya. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Siap-siap ya. Kudaki. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau terbenam. Yesus besertaku. Siap-siap ku terbang. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudera. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Semuanya senyum. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Dari apa lagi? Kudaki-daki. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbuka. Yesus besertaku. Siap-siap ku terbang. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudera. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Katakan di kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Sekarang semuanya senyum. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Katakan di kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada lagi ya, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Karena Engkau. Karena Engkau Yesus. Sekali lagi ya, karena Engkau. Karena Engkau Yesus. Sorakan haleluya.
ibadah sekolah minggu online kita, mari kita bersatu di dalam doa kembali yang akan dipimpin oleh Kak Hani. Silakan Kak Hani. Mari adik-adik, sekarang telah tiba waktunya untuk kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa, tadi kami anak-anakmu ini telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan Bapa, sekarang kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami ini. Ini doa kami Bapa, tolong sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan pengumuman dari Kak Esther. Silakan Kak Esther. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Kak Esther harap kabar kita semua selalu dalam keadaan sehat dan luar biasa. Kak Esther ucapkan terima kasih ya, karena adik-adikku semua selalu setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun kita masih mengadakannya secara online melalui channel YouTube Glow Kids. Terima kasih juga kepada orang tua yang selalu menemani anaknya, mengingatkan anaknya untuk ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu. Kalian orang tua yang luar biasa. Tidak lupa juga, pada kesempatan ini Kak Esther juga mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya buat liturgos kita pada minggu hari ini. Di tengah-tengah kesibukan kalian, tetapi kalian tetap memersatukan pelayanan untuk Tuhan. Selanjutnya, Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian semua yang bertambah usia dalam minggu ini. Kak Esther yakin dengan bertambahnya usia kalian, tentunya kalian akan semakin setia beribadah, semakin setia baca Alkitab, dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran kepada guru, dan semakin rajin belajar tentunya ya sayang ya. Dan ingat sayangku, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, selamat ulang tahun, happy birthday. Adik-adik, kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Walaupun sekarang trennya sudah menurun ya sayang ya, dan sudah banyak orang yang menerima vaksin. Oleh karena itu, walaupun kita sudah menerima vaksin, tetapi adik-adik kita yang masih di bawah umur 6 tahun masih belum mendapatkan vaksin ya sayang ya. Jadi, Kak Esther tetap ingatkan kita untuk selalu disiplin yang namanya protokol kesehatan ya. Selalu ingat protokol kesehatan supaya orang-orang di sekitar kita dan diri kita selalu dalam keadaan sehat dan bebas dari virus COVID-19. Selanjutnya nih yang selalu kalian tunggu-tunggu, bahwa dalam rangka merayakan Jumat Agung dan Paskah, seksi pelayanan anak dan seksi pelayanan remaja akan mengadakan satu kegiatan lomba untuk adik-adik semua, baik itu untuk anak sekolah minggu maupun juga untuk kakak-kakak remaja. Lombanya kira-kira apa ya Kak ya? Nah, lombanya ini untuk kelas PAUD, kalian lombanya adalah menggambar dan mewarnai. Nanti gambarnya akan disampaikan kepada kakak-kakaknya. Nah, kalian harus menggambar sesuai dengan gambar yang diberikan oleh kakak-kakaknya. Setelah digambar, diwarnai ya sayang ya. Boleh tentunya ditemani atau dibantu oleh orang tua, tetapi usahakan yang mewarnai itu adalah kalian. Oke sayang? Selanjutnya untuk kelas kecil. Nah, untuk kelas kecil di sini lombanya adalah TikTok rohani. TikTok rohaninya sudah kakak share di grup WA. Kalian bisa mengikuti gaya yang sudah dicontohkan oleh kakak-kakak sekolah minggunya. Saya harap kalian mengikutinya dengan semangat dan penuh sukacita. Demikian juga dengan kelas tengah. Kelas tengah juga lombanya adalah TikTok rohani. Jangan mau kalah dengan adik-adik kelas kecil. Jadi kalian harus lebih semangat lagi dan harus lebih sukacita lagi. Jangan menggunakan video yang lain ya. Kalian wajib mengikuti lomba ini sesuai dengan video yang sudah di-share kepada kalian melalui WA group. Persiapkan diri kalian. Dan untuk yang kelas besar, bagaimana lombanya? Lomba kalian adalah baca Alkitab atau pengucapan pengakuan iman rasuli.
Kalian boleh pilih salah satunya adik-adik. Dan untuk kelas besar, lombanya adalah membaca Alkitab atau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Nah, untuk kelas besar bisa pilih nih di antara dua lomba yang sudah ditentukan. Adik-adik, semua hasil karya kalian, lomba-lomba yang kalian ikutin, semuanya itu berikan kepada Kak Esther videonya ke WA Kak Esther seperti di bawah ini. Iya, dan nantinya hasil karya kalian, hasil lomba kalian akan Kak Esther teruskan kepada juri penilai. Juri penilainya siapa aja, Kak? Juri penilainya ada dari gereja kita dan juga ada dari luar gereja kita. Kak Esther harap kita mengikuti lomba ini dengan penuh sukacita ya sayang ya. Mau kalah, mau menang, yang penting anak-anak Tuhan sudah mengambil bagian dalam rangka kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Ada lagi nih satu pengumuman dari Kak Esther. Nanti di hari Minggu tanggal 24 April 2022, Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu lainnya mengundang adik-adik semua untuk hadir ibadah offline ya. Untuk hadir ibadah offline di gedung gereja SHM. Dalam rangka apa, Kak? Ya dalam rangka kita merayakan Paskah untuk seksi pelayanan anak dan remaja dan juga untuk bagi-bagi hadiah dong. Siapa yang nanti mau ikut? Kak Esther tunggu ya, kakak-kakak lainnya juga kangen sama kalian. Jadi ingat, dicatat tanggalnya, tanggal 24 April 2022. Tentunya saja kalian yang sudah divaksin. Kalau yang belum vaksin, apakah boleh ikut, Kak? Kak Esther nggak bisa melarang, asalkan orang tua kalian memberi izin ya sayang ya. Dan yang paling penting, kita semua harus menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan sebelum kita beribadah. Oke sayangku ya. Oke sayangku, itu dulu berita Glokit dari Kak Esther minggu ini untuk kita semua. Kak Esther harap kita semua tetap semakin setia untuk beribadah kepada Tuhan. Harus tetap semangat, dengar-dengaran kepada orang tua, rajin ibadah, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Minta kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan dan permohonan kalian. Oke sayangku, jangan lupa untuk ingat kepada Tuhan. Jangan lupa untuk terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Oke sayangku, demikian dulu. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, shalom.